Miller dan Zarco kompetitif, Dovizioso ogah iri. Hasil mengecewakan harus dialami oleh pembalap tim Michelin Ducati Andrea Dovizioso ketika menjalani sesi kualifikasi MotoGP musim 2020 seri Eropa. Dovizioso harus puas hanya bisa menempati posisi ke-12 dalam sesi tersebut. Sebagaimana diketahui, Dovizioso memang menjalani pekan balap di MotoGP Eropa 2020 dengan performa yang kurang menjanjikan. Pasalnya, dari 4 sesi latihan bebas dan sekali kualifikasi, Dovizioso tak mampu sekalipun berada di posisi 5 besar. Catatan terbaik Dovizioso pada balapan MotoGP Eropa 2020 hadir kala dirinya tampil pada sesi latihan bebas keempat. Pada sesi yang berlangsung di sirkuit Valencia tersebut, Dovizioso mampu menempati posisi ke-6. Akan tetapi, pada saat menjalani sesi kualifikasi, Dovizioso kembali gagal menunjukkan performa mengesankan. Bahkan, Dovizioso harus rela memulai balapan di MotoGP Eropa dari posisi ke-12. Hasil lebih menjanjikan justru didapatkan pembalap tim Michelin Ducati, yakni Johann Zarco dan Jack Miller pada kualifikasi MotoGP Eropa 2020. Zarco mampu menempati posisi keempat, sementara Jack Miller ada di posisi ke-6. Situasi tersebut sempat membuat Dovizioso kabarnya merasa iri dengan pencapaian Zarco dan Miller di kualifikasi MotoGP Eropa. Namun, Dovizioso membantahnya dan menyebut catatan waktu tak terlalu buruk mengingat ia memang kurang kompetitif melaju dalam kondisi lintasan basah. Hari ini semuanya tentang perasaan, kondisinya tidak terlalu basah. Saya merasa sangat nyaman saat basah, tapi hari ini sudah setengah kering, setengah basah juga. Itu membuat perasaan dan kepercayaan diri untuk bisa menggunakan potensi lebih penting. Bagaimanapun, akan mulai dari awal dan itu akan sama untuk semua orang. Pemanasan akan sangat penting untuk menemukan ritme. Saya berharap suhu yang baik sehingga saya bisa mendorong waktu putaran mendekati apa yang kami lakukan di balapan. Mengenai ban, tidak ada yang bisa diputuskan saat pemanasan, karena suhu akan berbeda dan takkan ada keausan ban, kata Dovizioso. Alex Espargaro ingin pembalap Yamaha dihukum berat di MotoGP. Pembalap tim Aprilia, Alex Espargaro, ingin Yamaha dihukum berat terkait pelanggaran regulasi mesin. Alex Espargaro tidak puas dengan hukuman pengurangan 50 poin untuk Yamaha di kelas konstruktor. Alex berharap pembalap yang menunggangi Yamaha juga terkena dampaknya alias terkena pengurangan poin di klasemen pembalap. Mereka melakukan sesuatu yang ilegal, sangat jelas dan pasti ada konsekuensinya. Menghapus 50 poin dari konstruktor bukanlah konsekuensi. Aprilia tidak langsung berhubungan dengan hal ini, namun saya memahami tim rival Yamaha yang mungkin marah, kata Alex Espargaro. Pembalap berusia 31 tahun itu menjelaskan, pergantian mesin baik karena rusak atau hal lain akan selalu menguntungkan pembalap. Saat IRTA mengatakan tidak ada keuntungan bagi pembalap, terlihat konyol bagi saya, kata Alex Espargaro. Karena itu, pembalap asal Spanyol tersebut tidak terima jika hanya konstruktor dan tim yang terkena imbas pengurangan poin, sedangkan pembalap tetap tidak tersentuh. Pada akhirnya, MSMA mengadakan pertemuan dengan semua merek yang hadir, termasuk Aprilia. Mereka sampai pada pemahaman ini dan tampaknya cukup adil jika semua pabrikan setuju, tetapi saya pribadi tidak setuju, tutup Espargaro. Dovizioso merasa terhormat menjadi rival berat untuk Marquez. Pembalap tim Michelin Ducati, Andrea Dovizioso, merasa terhormat bisa menjadi lawan berat untuk Marc Marquez. Selama 3 musim terakhir, Dovizioso merupakan penantang terbesar bagi Marquez dalam memperebutkan gelar juara dunia. Sejak 2017, Dovizioso muncul menjadi pembalap mengejutkan yang nyaris meraih titel gelar juara dunia. Akan tetapi, perjuangannya selalu terjagal oleh Marquez yang memang selalu tampil apik di setiap seri balapan. Bahkan, pada MotoGP 2017, keduanya harus berjuang sampai seri terakhir untuk mendapatkan posisi teratas. Sayangnya, pada tahun itu, Dovizioso harus menyerah dan 2 tahun berikutnya juga gagal merebut tahta dari Marquez. Selama 3 tahun terakhir, Dovizioso selalu meratapi nasib menjadi runner-up.
Namun tahun ini, Andrea Dovizioso mengalami kesulitan besar seiring dengan absennya Marc Marquez karena cedera yang panjang. Andrea Dovizioso pun cukup menyayangkan duel antara dirinya dengan Marc Marquez tak terjadi pada tahun ini. Tetapi, ia merasa terhormat pernah merasakan momen menjadi pesaing berat untuk Marc Marquez. Saya sudah memikirkannya. Ketika mereka terus-menerus menunjukkan citra duel saya dengan Marc, itu sangat keren. Melihat dan meninjau momen-momen itu luar biasa. Merupakan suatu kehormatan bisa melawan juara seperti itu dan juga bisa untuk mengalahkannya dalam situasi yang berbeda. Tetapi, karir berjalan seperti ini, itu normal. Ada evolusi dan sayangnya hal-hal ini tidak dapat terjadi setiap tahun, kata Andrea Dovizioso. Joan Mir akan berusaha tampil lebih pintar. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, tidak mau terlalu larut dalam euforia setelah memenangi balapan MotoGP Eropa 2020. Dia mengklaim harus benar-benar mengambil langkah pintar karena balapan berikutnya sangat krusial dalam pencapaian juara dunia MotoGP 2020. Kemenangan di MotoGP Eropa membuat Joan Mir makin dekat ke tangga juara dunia. Ia bercokol nyaman di puncak klasemen MotoGP 2020 dengan keunggulan 37 poin atas peringkat kedua Fabio Quartararo. Bagi Joan Mir, kemenangannya di MotoGP Eropa merupakan yang pertama sepanjang karirnya di MotoGP. Posisinya makin diuntungkan karena Fabio Quartararo hanya finish ke-14 sehingga margin poin melebar. Joan Mir menyadari pertarungan masih jauh dari selesai. Namun, ia cukup percaya diri karena performa motor Suzuki sangat menjanjikan. Sekarang lebih dari sebelumnya, kami harus benar-benar pintar, kami mempunyai keuntungan poin. Sangat bagus, tapi ini belum selesai. Kami harus memanfaatkan keunggulan poin dengan cara yang bagus, bukan dengan cara yang buruk, kata Joan Mir. MotoGP 2020 tinggal merampungkan 2 seri lagi, yaitu MotoGP Valencia yang juga digelar di sirkuit Ricardo Turmo serta sirkuit terakhir yaitu di Portugal. Kami harus memahami balapan selanjutnya sangat krusial. Kami dalam posisi bagus karena motor kami bekerja dengan baik. Dan mungkin jika saya merasa seperti hari ini, saya bisa juara lagi atau bertarung untuk juara. Saya berusaha 100% dan pada hari Minggu lihat saja posisi kami di mana. Tutup Joan Mir. Valentino Rossi bongkar 2 kebusukan motor Yamaha. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi, kembali mengungkapkan 2 masalah yang dialami timnya menjelang bergulirnya sesi MotoGP Eropa 2020. Valentino Rossi kembali beraksi di atas motor YZR M1 setelah absen dalam 2 balapan sebelumnya karena menjalani masa karantina usai dinyatakan positif corona. Banyak hal yang menjadi sorotan Valentino Rossi menjelang bergulirnya sesi balapan MotoGP Eropa 2020. Setelah melewatkan 2 kali sesi latihan bebas, Valentino Rossi belum bisa langsung tampil menggigit di babak kualifikasi. Pada sesi tersebut, rider berjuluk The Doctor itu hanya bisa start dari urutan ke-17. Langkah Valentino Rossi kian tidak berjalan mulus menyusul sanksi yang diberikan oleh FIM kepada Yamaha atas kontroversi mesin motor mereka pada MotoGP 2020 ini. Kami mempunyai banyak ekspektasi untuk motor YZR M1 2020, namun kami tidak membuat langkah yang besar, kata Valentino Rossi. Lebih jauh lagi, rider asal Italia itu menilai bahwa setidaknya ada 2 masalah utama yang harus diselesaikan Yamaha jika ingin membuat motor mereka lebih kompetitif lagi. 2 masalah itu adalah soal mesin yang belum mumpuni untuk menghasilkan top speed terbaik serta problem klasik mereka mengenai daya cengkram ban belakang. Kami harus bekerja pada aspek mesin karena masalah besar adalah kurangnya top speed dan kami juga perlu mesin yang lebih smooth ketika berakselerasi. Kemudian, kami juga harus bekerja pada area belakang motor untuk mendapatkan grip yang lebih baik lagi. Bagi saya, ini adalah masalah utama, kata Valentino Rossi. Valentino Rossi juga menyoroti kinerja bagus muridnya, Franco Morbidelli, yang sudah mempersembahkan 2 kemenangan untuk tim satelit Yamaha, yakni Petronas Yamaha SRT. Franco Morbidelli menjalani musim yang fantastis dan dia telah memenangkan 2 balapan dengan motor yang lebih tua.
Bagi saya, motor yang baru juga tidak terlalu berbeda. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.